Kalau saya dulu, kita tidak punya lahan sendiri, tapi tetap nekat pengen beternak ya. Dari teman-teman mungkin punya lahan nganggur, mungkin bisa diajak kerjasama. Nama saya Eko Triyono Marwanto. Alamat di sini di Jalan Flamboyan 465D. Saya di sini sebagai pemilik dari Lobster Jogja Farm. Dulu saya mengawali usaha lobster air tawar ini dari masa booming lobster air tawar 2005. Tapi di sini saya baru memulai pelihara tahun 2006. Awal memulai cuma beli akuarium kecil-kecil, terkendala dana, juga tidak ada lahan dulunya. Jadi keluarga sendiri, istri sendiri meragukan kalau dengan usaha ini mau usaha ternak ikan tapi tidak punya lahan. Jadi saya memulai cuma beli pakai akuarium bekas kecil, melihat perkembangan, terus ada teman yang nawari lahan. Nah, kita konsep bagi hasil saya buat lahan di tempat teman. Terus saat ini baru bisa mempunyai lahan sendiri walaupun kecil ini. Kalau belajarnya itu otodidak ya, kita cuma lihat internet, kalau enggak coba-coba sendiri. Jadi yang sekiranya bisa digunakan lahan, media apapun sembunyian itu kita coba-coba sendiri. Untuk lobster yang dikembangkan di sini mungkin dari yang untuk jenis konsumsi, dari jenis red claw ya, cerak quadricarinatus ya. Jadi untuk pembesaran itu banyak faktor yang mempengaruhi, dari luas lahan, pakan, substrat, media, air, itu pengaruh semua. Ini untuk lahan terbatas mungkin lebih insentif, lebih menguntungkan di kita pembenihan. Untuk lahan sementara di sini kan terbatas, jadi kita mainnya di pembenihan sama penampungan benih dari teman-teman, dan juga penampungan konsumsi kalau ada dari teman-teman yang bisa panen lobster air tawar. Untuk yang jenis hias di sini cuma mainkan yang jenis Clarky. Jadi Clarky ada Marlboro dan Clarky Snow White putih. Untuk proses pembenihan induk kita jadikan satu di bak perkawinan massal. Nah, itu tiap seminggu sekali kita sortir yang telur, kita jadiin satu di bak karantina. Untuk bak penetasan sendiri nanti kalau memang baknya memenuhi bisa disendirikan lagi untuk bak penetasan sampai kita kejar ukuran benih yang kita jual di ukuran 1 in sampai 2 in. Kalau di lahan terbatas untuk ngejar ukuran 1 in dari penetasan buraya, kita umur 5 minggu atau sampai 1,5 bulan sudah sampai ukuran 1 in, jadi bisa kita jual. Kalau untuk sampai kejar 2 in, kita di umur 2 bulan atau 8 sampai 10 minggu lah kita bisa kejar. Untuk perawatan pemeliharaan mungkin kita cuma kasih pakan rutin. Untuk mengurangi, ini lobster kan ada sifat kanibalnya. Untuk mengurangi kanibal kita harus pemberian pakan sebaiknya rutin, sehari minimal 2 kali. Mungkin bisa target waktunya pagi dan sore atau malam hari. Untuk pakan di sini sekarang kita menjauhi untuk yang pelet karena bisa membuat racun juga. Kita pakai pakan-pakan alami. Mungkin untuk induk yang murah kita beli pakai kacang hijau yang direndam sehari baru kita kasih pakan. Bisa kalau pas ada waktu luang kita carikan keong-keong sawah, atau yang lebih paling bagus pakannya adalah cacing yang intinya ngandung protein. Protein untuk perkembangan cangkang kan butuh protein tinggi juga. Di sini kita juga butuhkan kalsium, tapi mungkin udah sifat alami dari sinar, mungkin udah terbentuk juga kalsiumnya.
Jelas dari perkembangan protein paling dibutuhkan buat lobster. Untuk pengurasan ganti air, mungkin lihat kekeruhan airnya aja. Kalau kelihatan keruh, lobsternya kurang sehat, kita ganti air. Kalau enggak sekalian kalau pas kita kuras panen. Untuk pemeliharaan lobster di sini kita membutuhkan tempat sembunyi buat lobsternya itu sendiri. Jadi untuk mengurai kepadatan sekaligus mengurangi kanibal, di sini kita pakai roster dari tanah liat, bisa pipa-pipa pralon bisa, atau paling murah ini pakai tali rabia yang kita gulung jadi satu, jadi bentuk ngembak. Paling murah ini. Kalau pengecekan mungkin lihat kondisi kesehatan lobsternya aja. Mungkin kalau udah dari segi pakan nggak mulai kurang rakus atau kita mungkin bisa lakukan pergantian air. Untuk kendala di pembenihan, kadang kita ada predator dari anakan capung. Kalau tempatnya outdoor itu anakan capung ini bisa makan buraya, jadi kalau bisa kolamnya pakai untuk pembenihan, penetasan buraya kita pakai kolam indoor. Untuk pasar pembenihan kita jualnya per ekor, jadi untuk benih kita jualnya per ekor. Untuk sampai ukuran konsumsi bisa, kalau kita masuk ke warung-warung kita jualnya per kilo, konsumsi per kilo. Nah, untuk peternak sendiri, untuk pasar induk kita jual sendiri juga, kita hitungnya per set atau per ekor juga bisa. Untuk hias penjualan kita per ekor, jadi banyak yang ngambil teman-teman dari toko ikan yang buat pajangan. Untuk menjangkau penjualan kita, pengiriman kita iklanis via media internet ya, online. Jadi banyak dari luar-luar kota yang order juga, jadi bisa kita kirim. Kalau Indonesia saya udah hampir pernah semua, Kupang, Papua juga pernah. Untuk konsumsi pemasaran kita udah ada teman-teman yang buat warung sendiri ya. Untuk warung-warung seafood kan banyak menjamur, sekarang kalau ditawari juga banyak yang pakai juga. Kalau yang rutin dulu pernah kita kontrak Carrefour tahun 2011-2013, tapi ketersediaan stok kurang, jadi kita terpaksa berhenti, tidak bisa suplai lagi. Untuk saat ini permintaan dari baik pasar benih maupun konsumsi masih terbuka lebar ya. Untuk suplai juga masih kurang di Jogja ini. Kalau untuk pembesaran, kendala kita di lahan. Jadi belum banyak petani yang bisa ikut ternak pembesaran dan punya lahan yang luas. Jadi panen kita cuma beberapa bulan sekali baru bisa dapat panenan. Jadi untuk suplai rutinan ke warung-warung belum bisa kita lakukan. Nah, untuk lahan sendiri kita kan terbatas. Jadi kalau kita kejar buat nyukupi pasar juga produksinya terbatas, jadi kita ngejar teman-teman yang serius budidaya, mau budidaya kita kelola jadiin teman mitra, jadi sama-sama berkembang. Motivasi ya seneng ya, mungkin dari hobi aja. Kalau saya dulu kita tidak punya lahan sendiri tapi tetap nekat pengen beternak ya. Mungkin kita ngembang dicari temen, mungkin ada teman-teman dari teman-teman banyak, mungkin ada punya lahan nganggur, kebun atau mungkin bisa diajak kerjasama. Gimana caranya? Mungkin jaga kerjasama itu mungkin jadi teman percaya, jadi terus bisa berkembang. Kalau tidak manfaatkan lahan-lahan di samping-samping rumah atau kalau ada ruangan kosong mungkin bisa pakai ternak. Kalau harapan ke depan ya juga kita nambah jadi punya teman-teman yang bisa produksi rutin juga jadi mitra kita. Jadi nambah mitra bisa berkembang semua dan jalan semua dapat rezeki dari sini. Untuk teman-teman yang ingin budidaya mungkin bisa main ke tempat saya di Jogja di Jalan Flamboyan, atau bisa hubungi di nomor yang nanti tertera di bawah ini. Untuk teman-teman yang tertarik untuk membeli atau perlu dikirim bisa hubungi aja nanti dari order nomor di WA. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe
cap capung.